goyang-goyang, sorry. Mumpung malam minggu, yang setengah 12. Dan nganggur juga, jadi saya pikir bikin video aja lah biar oke. Nah, buat kalian yang mau ke Bali, pasti tujuannya macam-macam kan. Di video-video sebelumnya saya pengennya itu bikinnya tentang gimana kalau kalian pindah ke Bali dan kemudian kerja dan segala macamnya, biaya apapun lah itu. Nah, kali ini saya pengen sharing sedikit tentang apa yang saya sudah lakukan dan kira-kira apa sih yang kalian juga bisa lakukan kalau misalkan kalian mau pergi ke Bali, tidak untuk kerja. Well, untuk kerja pun bisa. Kalau misalkan mau cuman main pun juga nggak masalah. Tapi ini adalah beberapa hal yang saya sudah lakukan, sempat lakukan, dan mungkin bisa kalian lakukan juga. Saya mau merekomendasikan ini karena rata-rata berbiaya rendah, bahkan beberapa ada yang gratis. So, karena di Bali juga udah terlalu banyak tempat wisata yang bagus-bagusnya setengah mati, maka saya berkeinginan untuk ngebungkusnya itu hanya 6 hal yang mungkin kalian bisa coba kalau misalkan kalian baru pertama kali pergi ke Bali. Oke, so check this out. Menurut saya ya, itu kayak pilihan yang sulit karena tempatnya bagus-bagus dan banyak yang murah, sebagian gratis untuk dikunjungi, sehingga kadang-kadang nih ya, banyak orang yang pergi ke Bali saking bingungnya akhirnya nggak jadi kemana-mana, yang mana malah bikin rugi gitu. Ke Bali kok nggak kemana-mana gitu. Nah, saya waktu awal-awal pindah ke Bali ada beberapa hal yang saya lakukan dan beberapa tempat yang saya kunjungi. Mungkin kalian juga kalau misalkan mau ke Bali, baik untuk kerja maupun untuk main, ada 6 hal yang bisa kalian coba lakukan di Bali dan beberapa tempat yang coba kalian kunjungi nanti. Nomor 1, kalian yang baru ke Bali menurut saya wajib untuk ke Monkey Forest. Monkey Forest di Ubud kurang lebih 30 sampai 1 jam lah, 30 menit sampai 1 jam dari arah Denpasar menuju ke arah utara, agak naik. Monkey Forest ini adalah salah satu hotel, ya ampun sorry, salah satu hutan yang dikeramatkan di Bali. Sesuai dengan namanya, banyak monyet di situ, banyak monyet kecil-kecil gitu. Kalian bisa selfie, bisa melihat monyet-monyet yang bener-bener hidup secara alami di situ. Kalau nggak salah ada penjaganya, tapi saya nggak yakin ada penjaganya seperti apa. Tapi yang jelas Monkey Forest di Ubud ini adalah Monkey Forest yang disakralkan. Kenapa? Karena sampai ada di sekitaran Ubud itu ada jalan namanya New Bojo. New Bojo itu adalah New itu kelapa, Bojo itu monyet. Bahasa Balinya monyet. Itu menunjukkan betapa sakralnya sacred Monkey Forest di sini, sampai dibikinkan patung apa segala macam seperti itu. Kalian bisa jalan di situ, coba cari parkir aja. Kalau parkir mah 2.000-3.000 kayaknya, saya agak lupa ya. Parkir di situ di sekitaran Monkey Forest, coba cari, karena di kanan kirinya juga banyak pertokoan, jadi nggak akan susah untuk cari tempat parkir. Jalan aja di situ, telusuri Monkey Forest, kalian bakal tahu gimana bagusnya Monkey Forest. Banyak monyet berkeliaran, hati-hati dompet lah ya. Bukan monyetnya mata duitan, tapi ya namanya apes kan, hati-hati lah pokoknya. Dan yang kedua tempat yang kalian bisa kunjungi adalah Lovina Beach. Lovina Beach ini di sebelah utara Bali. Saya agak lupa spesifiknya di mana. Cuman di Lovina ini kalian kalau misalkan mau rajin gitu ya, misalkan kalian nginep di sekitaran Lovina, itu kalau misalkan kalian standby dari jam 5.30 sampai jam 6 pagi, itu kalian bisa lihat di laut itu banyak lumba-lumba. Nah, itu adalah salah satu pesonanya Lovina nih. Lovina tuh banyak lumba-lumba, pantainya juga bagus. Kalau nggak salah bisa lihat sunrise juga. Sorry, agak nggak konsen saya. Banyak wisatawan yang ke situ hanya untuk lihat lumba-lumbanya. Selain itu, di dekat Lovina, kalau nggak salah ada yang namanya air panas Banjar apa ya? Itu kayak hot spring gitu loh. Jadi air panas alami. Kalian bisa ke situ main. Mohon maaf saya agak lupa berapa. Oh, oke, saya dibayarin waktu itu, jadi saya nggak ingat habisnya bensinnya berapa. Kalau dari Denpasar
agak jauh sih, agak jauh, kayak 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam. Saya agak jauh, lumayan jauh, tapi it is worth to try to go to Lovina karena Lovina bagus sekali. Air panasnya juga oke banget. Air panasnya itu menurut saya agak mengingatkan dengan air panas Cangar Jawa Timur di Malang, tapi ya beda lah, beda apa sih namanya, beda tempat, beda bentukan lah, beda jauh lah. Nomor 3, sunrise di Sanur. Kalian kalau misalkan ke Sanur, itu adalah salah satu pantai yang memang paling famous karena sunrise-nya. Gila, sunrise-nya di Sanur tuh apa ya, asal cuacanya bagus. Sanur itu salah satu pantai yang terkenal, menurut saya agak underrated, atau mungkin karena memang nggak punya sunset ya. Jadi karena sunset kan di Kuta, di Canggu, lebih di daerah apa namanya, di daerah barat. Jadi Sanur itu, dan bedanya dengan Kuta ya, Sanur itu orang-orang yang tinggal di situ, ekspatriat yang tinggal di situ, wisatawan asing yang tinggal di situ tuh umumnya sudah lumayan tua gitu, sudah lumayan nggak terlalu suka dengan hingar-bingar Kuta, Canggu lah. Jadi mereka memilih untuk pindah ke Sanur, lebih tenang, lebih calm. Jadi kehidupan malam di Sanur pun juga nggak wah kayak Kuta, kayak Canggu gitu. Jadi Sanur oke sekali buat kalian yang ingin mendambakan kehidupan yang lebih tenang. Kebalikannya, nomor 4, kalian harus coba nightlife di Kuta. Bukan melulu pantainya is okay, it's great, tapi kalian coba deh jalan-jalan di Kuta waktu malam, di Seminyak juga sih. Pokoknya Kuta dulu itu kayak, this is why people are coming here gitu. People are coming to Bali karena salah satunya adalah pantai Kuta. Daerah Kuta tuh dengan pusat perbelanjaannya, dengan apa sih namanya, banyak lah. Sunsetnya itu sunsetnya Kuta tuh salah satu yang terbaik sih. Kalau misalkan kalian mau pergi ke Pantai Balangan juga nggak masalah. Pantai Balangan itu dekat GWK, tapi masalahnya di Pantai Balangan itu hanya masuk parkir kalau nggak salah. Tapi di Balangan itu nggak enaknya adalah kalian kalau misalkan lihat kanan kiri banyak yang prewed di situ. Jadi ya itulah. Tapi sunsetnya Balangan gokil sekali. Yang kelima, kalau misalkan kalian mau ke Tabanan, ke Ulun Danu di Tabanan, itu adalah salah satu ikon Bali juga sih. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman sempet ke sana untuk untuk nginep, sunrise-nya juga bagus banget di Pura Ulun Danu ini. Itu adalah saya jadi inget terakhir kali ke situ kapan ya? Waduh, lama sekali saya, udah waktu SMA atau tahun SMP. Itu kayak waktu gini nih, saya waktu beli laptop baru kemudian ada wallpapernya Pura Ulun Danu, itu jadi kayak inget, anjing nih dulu saya kesini bentuknya kayak gini. Karena dari waktu SMK, SMP itu saya nginep di situ, kemudian saya lihat sunrise-nya, waktu cuacanya juga bagus. So it's going to be very awesome. Danau apa sih namanya? Ya ampun, saya lupa. Sorry. Danau. Aduh, lupa. Sorry ya saya lupa. Nanti saya include deh nama danaunya, saya agak lupa. Dan yang keenam, at last but not least, menurut saya yang kalian wajib kunjungi adalah Pasar Sukawati. Sukawati itu kalau orang Jawa, kalau orang Bali Sukawati. Enggak juga sih, Sukawati pokoknya. Pasar Sukawati itu kalian mau beli nih baju kayak gini itu murah nih, kayak 30.000 apa berapa gitu. Beli celana, beli udeng, beli banyak lah. Like you are going to spend a lot of time in Bali, but you will need to go to Sukawati to make people believe that you were in Bali. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, kalian harus menghabiskan banyak waktu di seluruh Bali. Tapi untuk buat orang percaya bahwa kalian sudah ke Bali itu, kalian wajib ke Sukawati dulu gitu. Ya entah beli oleh-olehnya, kan baju kayak gini, beli apa, kayak pokoknya yang banyak sekali yang berhubungan dengan Bali. Dan murah. Percaya sama saya, kualitasnya bagus. Kalau nggak sih ke pasar tradisional Ubud juga bagus juga, oke. Bajunya
aksesoris tradisional. It's going to be very awesome. Mari kita recap. Kalau misalkan kalian kerja atau mungkin kalian first timers di sini, ada 6 tempat atau 6 hal yang saya bisa rekomendasikan. Nah, 6 hal ini adalah rekomendasi saya pribadi ya, karena yang saya pernah kunjungi. Jadi ini tidak harus jadi patokan kalian karena tiap orang pasti berbeda. Oke. Yang pertama adalah Monkey Forest di Ubud, Sacred Monkey Forest di Ubud, kalian harus kunjungi. Yang kedua adalah Lovina Beach karena banyak lumba-lumba di situ, dan air panasnya, sumber air panas di air panas Banjar Hot Spring. Sunrise-nya di Sanur is going to be very awesome. Nightlife-nya di Kute. Kalian harus juga ke Tabanan, ke Pura Urundanu. Itu bagus sekali puranya di danau. Sorry, nanti saya include nama danaunya. Dan yang terakhir, at last but not least, kalian wajib ke Pasar Sukawati. Oke. Nice. Thank you very much. Bye.